Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini, edisi 26 Juli 2022 bersama saya Mesya Marasabesi. Tribuners, saja berita terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Akses dari Lehitu Barat menuju Laha Ambon lumpuh akibat luapan sungai air Sakula. Ini kondisi Akses jalan menuju dari Kecamatan Lehitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah menuju Kota Ambon ataupun sebaliknya lumpuh Selasa 26 Juli 2022 pagi. Dari video yang beredar di WhatsApp Group, tampak luapan air menggenangi jalan dengan ketinggian pinggang orang dewasa. Kasih Humas Polresta Ambon, Ibda Moyo Utomo, saat dihubungi tribunambon.com membenarkan kejadian tersebut. Sejumlah kendaraan terlihat menumpuk di kedua sisi luapan air. Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease mengimbau warga, terutama pengendara baik roda 2 maupun roda 4, agar untuk sementara tidak memaksakan diri melewati kawasan tersebut. Banjir yang menerjang jalan air Sakula, Teluk Ambon, membuat arus lalu lintas lumpuh hingga siang ini, Selasa 26 Juli 2022. Pengendara harus nekat menerobos banjir untuk sampai ke tempat tujuan. Beberapa warga terlihat membantu mengangkat kendaraan roda 2 melintasi derasnya banjir akibat luapan sungai air Sakula. Sementara itu sejumlah warga Hatu, Lehitu Barat, Maluku Tengah belum bisa pulang. Mereka terjebak di jalan air Sakula yang menggenangi banjir setinggi paha orang dewasa. Marta, seorang guru yang tinggal di desa Hatu, Lehitu Barat, Maluku Tengah misalnya, mengaku sudah lebih dari 2 jam tertahan di jalan air Sakula. Menurut Marta, banjir sudah sering melanda kawasan ini. Sementara itu warga lainnya, Denny, mengaku banjir sudah terjadi sejak pagi menyusul hujan deras sejak dini hari. Banjir di jalan raya utama provinsi itu bersumber dari luapan sungai air Sakula. Kita paling nekat. Bang, ini sejak jam berapa ini Bang sampai air meluap menutupi badan jalan ini? Dari malam sampai pagi air meluap itu tadi sekitar jam 8 lewat. Iya. Sampai sekarang. Ini karena apa ini? Apakah karena memang sungai meluap ataukah Ini sungai meluap. sungai apa Bang? Sungai air Sakula dari seberang sana Oh. dan meluapnya dari arah ke sini. Oke, terima kasih Bang. Yang nama Bang siapa? Bang Denny. ini kondisi Laha menyeberang ke Hatu menyeberang ke Laha, air Sakula. Tribuners, sungai air Sakula meluap tutup jalan raya depan Bandara Patimura. Warga bantu angkat sepeda motor. Memang roda 2 itu tidak bisa melintas. Warga setempat bantu mengangkat kendaraan roda 2 melintasi derasnya banjir akibat luapan air Sakula, Negeri Laha, Kota Ambon. Pantauan tribunambon.com Selasa 26 Juli 2022 siang, sudah puluhan kendaraan roda 2 yang diangkat menuju titik aman. Ketinggian banjir akibat luapan air Sakula nyaris mencapai pinggul orang dewasa dan belum surut lantaran intensitas hujan cukup tinggi. Menurut salah seorang warga, Fritz, dia dan warga lainnya sengaja datang ke titik banjir untuk membantu pengendara melintas. Mereka tidak mematok harga untuk jasa mereka. Lanjutnya ada belasan warga yang siap sedia membantu pengendara. Mereka pun sudah di lokasi sejak pagi, pasca banjir menutupi badan jalan raya tepat di ujung Bandara Patimura itu. Sementara itu, warga lainnya, Denny, mengaku banjir sudah terjadi sejak pagi menyusul hujan deras sejak dini hari. Banjir di jalan raya utama provinsi itu bersumber dari luapan sungai air Sakula. Menurutnya kondisi ini kerap terjadi setiap kali musim penghujan. Pengetahuan kakak atau yang kakak lihat sudah berapa motor yang kakak ikut membantu untuk mengeksekusi dari arah bandara ke Hatu ataupun dari Hatu ke sini? Kalau sekitarnya sih kita 100 lebih. Sudah 100 lebih motor. Kalau mobil angkut sekitar 10. Sekitar 10 ya. Oke.
kalau misalkan untuk motor yang diangkut dari arah sana ke sini, biaya yang harus dibayar atau perkiraannya kira-kira berapa? Kalau biaya sih yang perlu masalah sih yang penting cuma dari pihak yang punya motor kasih saja. Mau berapapun itu kasih saja. Oke, baik kakak. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners. Momen dramatis, siswa digendong warga lewati derasnya luapan sungai air Sakula Ambon. Para siswa terpaksa digendong melintasi derasnya banjir akibat luapan sungai air Sakula Negeri Laha, Kota Ambon, Selasa 26 Juli 2022. Para siswa tingkat sekolah menengah pertama atau SMP itu hendak pulang ke rumah di Negeri Hatu, Maluku Tengah, namun banjir menahan mereka. Sempat menunggu lama, seorang pemuda pun menggendong mereka menyeberangi banjir hingga ke seberang. Siswa lainnya mengaku tidak berani mengambil resiko karena arus masih deras. Seorang siswa SMP 15 Ambon, Jo Leweri, kepada tribunambon.com Selasa 26 Juli 2022 siang mengatakan dia dan sejumlah temannya baru akan pulang setelah banjir surut. Selain siswa, warga setempat juga bantu mengangkat kendaraan roda 2 yang hendak menuju ke Hatu ataupun sebaliknya menuju ke pusat Kota Ambon. Pasalnya ketinggian banjir akibat luapan sungai air Sakula itu nyaris mencapai pinggul orang dewasa dan belum surut lantaran intensitas hujan cukup tinggi. Menurut salah seorang warga, Fritz, dia dan warga lainnya sengaja datang ke titik banjir untuk membantu pengendara melintas. Jadi kan gambar sekali dulu baru habis kita live. Rementase naik. Baik, Tribuners, kita ke berita lainnya. Said Latu, penumpang speedboat Argentina yang hilang ditemukan meninggal dunia. Sesosok mayat laki-laki ditemukan terdampar di pesisir pantai desa Kuamor Kecil, Matawana, Kecamatan Kilmuri, Kabupaten Seram, bagian timur, Selasa 26 Juli 2022. Mayat yang diketahui adalah Said Latu berusia 52 tahun. Korban hilang akibat terbaliknya speedboat Argentina Kamis 21 Juli 2022 lalu. Korban Said Latu ditemukan oleh warga desa, yakni Abdul Rumonin, sekitar pukul 6 pagi. PS Kasub Si Penmas Humas Polres SBT, Bribka Suwandi Soboh saat dihubungi membenarkan penemuan mayat tersebut. Selanjutnya pukul 6.43 pagi, Kapolsek Geser Ibda Muhammad Iqbal Lukfik dan beberapa anggotanya mendatangi desa tersebut untuk mengkremasi jenazah tersebut ke kantong mayat. Sembari menunggu pihak keluarga untuk memastikan kembali apakah betul mayat itu merupakan Said Latu atau bukan. Diberitakan speedboat Argentina tujuan Geser Kilmori yang berpenumpang 7 orang terbalik dihantam gelombang tinggi. Kecelakaan laut itu terjadi di perairan Kabupaten Seram bagian timur atau SBT, tepatnya di Tanjung Ini, Kamis 21 Juli 2022 sekitar pukul 8 pagi. Kita kasih movie dia, jangan terjadi sesuatu yang ini kata. Tribuners, Robi Sapulete ungkap alasan sopir angkot ditilang polisi saat lewat Jalan Jenderal Sudirman. Apa nih Om? Awalnya dong demo apa nih?
Kepala Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Ambon, Robi Sapulete, mengungkap penyebab supir angkot yang ditilang polisi saat lewat Jalan Jenderal Sudirman. Menurutnya, para supir angkot yang ditilang polisi saat lewat Jalan Jenderal Sudirman dikarenakan surat keputusan atau SK Wali Kota Ambon nomor 345 tentang perampingan jalur angkot belum berlaku. Menurutnya, SK perampingan jalur angkot tersebut baru akan diberlakukan setelah penertiban Terminal Mardika Ambon. Mengingat akan ada pergeseran beberapa jalur angkot, seperti angkot jalur HTW kecil, Laha, dan Hunut yang awalnya di Terminal A1 akan berpindah ke Terminal A2. Diberitakan puluhan supir angkot di Ambon mengeluh karena ditilang polisi setiap kali melewati Jalan Jenderal Sudirman. Mereka diantaranya adalah supir angkot rute Paso, Hunut, dan Laha. Perlu beta jelaskan bahwa SK 345 itu akan diimplementasikan setelah penertiban Terminal Mardika itu selesai, kita lakukan penertiban. Karena berkaitan dengan perampingan trayek ini ada pergeseran beberapa jalur angkutan, terjadi perpindahan lokasi terminal. Contoh, misalnya HTW yang kali ini dia ada pada Terminal A2, dia akan bergeser ke Terminal A1, ya, sama-sama dengan Laha dan Hunut misalnya. Oleh karena itu, semuanya itu akan kita laksanakan implementasi SK 345 itu adalah dengan kita segera menyelesaikan penertiban terminal. Masih dari Kota Ambon, Tribuners, 31 pelaku usaha di Ambon ikut pelatihan. Watimena harap bisa kurangi angka pengangguran. Di tahun depan lebih banyak lagi. Sebanyak 31 pelaku usaha di Ambon ikut pelatihan kapasitas koperasi, usaha mikro dan kecil atau PK2 UMK dan non-fisik di Manise Hotel Selasa 26 Juli 2022. Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena, mengharapkan kegiatan pelatihan bagi pelaku usaha di Ambon ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin, terutama dalam mengurangi jumlah pengangguran. Lanjutnya, kegiatan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas koperasi dan UMKM di Ambon. Mengingat sejak pandemi COVID-19, perekonomian di Indonesia termasuk Ambon menurun. Kegiatan ini pun dibiayai dengan dana alokasi khusus atau DAK non-fisik. Lanjutnya, DAK non-fisik P2 UMK merupakan dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan peningkatan kapasitas koperasi, usaha mikro dan kecil yang merupakan urusan pemerintah daerah. Watimena berharap kegiatan seperti ini juga semakin diperluas guna meningkatkan tumbuh kembang pelaku usaha dan koperasi di Ambon. Penghujan yang ekstrim akhir-akhir ini. Hati dan tetap siaga serta terus berdoa. Kegiatan pelatihan ini bagi saudara-saudari selaku pelaku ekonomi di kota ini. Saya berharap kegiatan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para peserta untuk dapat menambah ilmu, membuka wawasan dan memberi semangat baru dalam upaya mengembangkan usaha yang lebih baik ke depan. Kepada Bapak Ibu para narasumber, saya titipkan para peserta pelatihan ini dan berharap Bapak Ibu dapat berbagi ilmu dan pengetahuan yang dimiliki dengan para peserta pelatihan supaya mereka dapat menjadi pelaku-pelaku usaha yang sukses di bidang usahanya. Ada dua program yang terkait atau kebijakan prioritas yang terkait dengan kegiatan ini, yaitu kebijakan keempat, sinkronisasi program penurunan angka di tahun depan lebih banyak lagi yang bisa. Hati-hati, banyak jalan berlubang di Kabupaten Seram bagian barat. Hati-hati saat melewati ruas jalan provinsi atau jalur utama dari Kecamatan Puamual menuju Kecamatan Piru, Ibu Kota Kabupaten Seram bagian barat, Maluku. Pasalnya masih banyaknya lubang pada jalanan di Seram bagian barat itu. Banyaknya jalan berlubang di Seram bagian barat ini dapat berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas.
Pantauan tribunambon.com Selasa 26 Juli 2022, ada puluhan bahkan hampir ratusan jalan terlihat berlubang. Ada yang berukuran kecil hingga besar, tepatnya di badan jalan dan samping jalan. Selain itu, ada juga jembatan kecil yang rusak dengan kedalaman mencapai 5-10 meter. Namun hingga saat ini belum juga ada perbaikan oleh pemerintah daerah atau dinas terkait. Dengan adanya kerusakan akses tersebut, banyak warga yang melewati jalur itu perlu ekstra hati-hati karena dapat menimbulkan kecelakaan saat berkendara. Salah satu pengendara, Muhammad berusia 35 tahun, mengatakan, dengan kondisi seperti ini seharusnya pemerintah daerah cepat tanggap untuk segera diperbaiki. Dia mengungkapkan memang sudah ada sebagian telah diperbaiki, namun masih ada juga yang belum. Miki Sport, toko olahraga tertua di Kota Ambon. Ini cerita sang pemilik. Selain musik, olahraga menjadi salah satu cara mempersatukan keberagaman di Kota Ambon. Berlokasi di Jalan Tulukabesi, Mardika, Miki Sport menjadi toko olahraga tertua di Kota Ambon. Berdiri sejak 1995 silam, Miki Sport awalnya berlokasi di Pusat Perbelanjaan Modern Ambon Plaza atau Amplas. Baru 4 tahun beraktivitas, Hardi dan keluarganya harus mengungsi ke Kota Pahlawan, Surabaya lantaran bencana sosial tahun 1999 silam. Namun setahun setelahnya, Hardi memutuskan kembali ke kota berjuluk Manise tahun 2000. Di Ambon, Hardi kemudian ikut membantu mengelola toko sembako milik mertuanya di Jalan Tulukabesi. Namun perlahan dia mulai memasukkan produk alat olahraga di toko sembako itu. Dan baru pada tahun 2004, Hardi sekeluarga memutuskan untuk merombak toko sembako itu menjadi toko olahraga dan diberi nama Miki Sport. Nama Miki Sport sendiri diambil dari nama kedua anaknya, Michael dan Ricky. Sejak saat itu, Miki Sport menjadi satu-satunya toko olahraga yang menyelenggarakan lomba badminton di Kota Ambon dan mendapat atensi yang luar biasa tahun 2004. Di tahun 2008, Hardi membeli bangunan rumah di belakang tokonya dan menyulap rumah tersebut menjadi lapangan badminton yang hingga kini kerap dipakai oleh banyak atlet badminton di Maluku. Dari yang awalnya hanya menjual peralatan olahraga badminton, basket, dan sepak bola, kini Miki Sport juga menyediakan peralatan lengkap berbagai macam cabang olahraga. Tanya itu sejumlah trofi yang terpajang pada toko Miki Sport juga kerap kali dipilih untuk event-event olahraga setingkat provinsi Maluku. Harganya pun bervariasi tergantung merek dan seberapa penting kegunaan alat tersebut dalam berolahraga. Miki Sport menjadi saksi bisu penyedia peralatan atlet-atlet Maluku yang berlaga di kancah nasional hingga dunia. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 26 Juli 2022. Wakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.